Halo Besti Jeng Rani, jumpa lagi bersama Jeng Rani di Tarotnya Jeng Rani Channel. Apa kabarnya Besti? Semoga sehat walafiat ya Besti, tak kurang suatu apa. Oke, untuk kali ini kita mau baca sama-sama ya Besti. Buat kamu all zodiak ya, kapanpun dan dimanapun kalian menyimak video ini ya, timeless reading. Semoga bisa terkoneksi dan resonate ya Besti ya. Di sini tentang intuisi dan firasat yang akan jadi realita. Sebenarnya kalau kamu punya intuisi atau firasat ya, yang kira-kira bisa jadi realita, yuk kita simak sama-sama ya Besti ya. Semoga bisa segera terrealisasi ya, intuisi dan firasatmu yang akan jadi realita. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe channel Tarotnya Jeng Rani ini ya Besti. Untuk kamu yang mau konsultasi private berbayar, silakan kontak melalui link yang ada di deskripsi ataupun melalui email berikut ini. Kita akan ambil 3 kisah ya Besti ya, intuisi dan firasatmu yang akan jadi realita. Lalu kita ambil beberapa kartu support juga di sana ya. Intuisi dan firasat, kadang-kadang kita nggak ngeh ya, kita sudah ada intuisi atau firasat, nggak ngerti kalau tanda itu ini akan kejadian beneran kayak gitu ya. Semoga kejadiannya hal-hal yang positif dan baik ya, bikin kebahagiaan buat kamu ya Besti. Oke, kita simak sama-sama ya Besti. Oke, ada 3 kisah di sini ya. Mulai dari paling kiri, kisah pertama, intuisi dan firasat yang akan jadi realita. Ya, mungkin saat ini kamu dalam fase perpindahan ya Besti ya, transisi. Kamu mungkin bisa mau pindah. Ya, ada kecenderungan firasat kamu kayaknya aku mau pindah rumah, pindah tempat kerja ya, atau pindah ke lain hati. Coba kita nanti ulas lagi ya Besti. Oke, cerita pertama. Berikutnya Besti untuk cerita kedua. Intuisi dan intuisi dan firasat yang akan jadi realita. Ada the Fool, sebuah awalan baru. Ini kayaknya pas setelah aku move on dari kisah pertama, lalu memulai hal yang baru kayak gitu ya. Siap-siap ya Besti untuk kisah kedua. Ada kecenderungan kamu akan menjalin hubungan dengan sosok yang baru. Kamu udah ada firasat nih, kayaknya dia naksir aku deh kayak gitu ya. Oke, berikutnya kisah ketiga, intuisi dan firasat yang akan jadi realita. Nah, ini kayaknya kamu lagi curious ya, lagi overthinking, lagi pusing, kayaknya lagi bingung ya. Kayaknya ke depan aku ada sebuah hal yang bikin aku bingung membuat keputusan, bingung melangkah. Ini kayaknya ini nyambung juga 1 dan 2, bisa jadi ya, antara mau memulai yang baru atau tetap bertahan kayak gitu ya, nggak jadi move on atau balik ya, ini menghadap ke kiri, balikan lagi kayak gitu. Semangat ya Besti. Oke, berikutnya untuk kartu supportnya, kisah pertama, cerita move on. Ada 3 wands ya, kemudian di sini juga ada 9 of cup dan queen of this ya. Jadi kecenderungannya kamu memang sedang berada dalam pertimbangan transisi ya, antara mau meninggalkan ya dan berjalan meninggalkan. Nah, ini jadi dari niat ya, dari niat ini sudah ada vision, intuisi kamu ini udah jelas, sudah nampak di firasat kamu ya, secara tak kasat mata itu dari mata ajna kamu ya, ini udah kelihatan ya, dari situ udah ada gambaran, ada kayak sebuah film ya, vision bahwa kamu memang sebaiknya harus melangkah ya. Cerita Queen of Coin di sini ya, daripada stuck di sini ya, kembali tentang sebuah perjalanan kehidupan ya, roda takdir ini mau nggak mau ya memang harus dijalani. Mungkin kamu sudah memiliki asumsi ya, pendapat, opini ya, bahwa masa bersamanya ini sudah berlalu, sudah habis ya, saatnya kamu melangkah ya ke depan ya. Ceritanya 6 sword ya, transisi
ini fase-fase yang agak berat juga sih ya. Kamu perlu bersabar dan menanti di sini ya. Fulfillment kamu harus cukup ya. Semangat kamu untuk melangkah ini harus pas. Ya harus tepat supaya kamu gak goyah. Jadi harus sabar menanti saat yang tepat untuk bertransformasi ya. Ini transisi banget sih kamu. Meskipun sudah ada firasat, oh kayaknya udah gak sama dia lagi kok. Tapi memang agak berat sih ya. Berikutnya kisah kedua ya Besti. Sebuah awal baru, cerita The Fool ya. Santai, enjoy aja ya mengawali hal yang baru. Karena di sini ada 5 koin ya. Adanya sebuah hal yang memang perlu ditinggalkan. Ya. Ya, hal yang ditinggalkan. Kenapa? Karena kalau nggak kamu tinggalkan ya cerita 7 Wands, kamu hanya berjuang sendirian di sana ya. Kamu udah tahu ini, kamu udah punya intuisi, punya firasat bahwa ngapain juga aku bertahan ya. Ujung-ujungnya aku berjuang sendirian, dia nggak sesuai yang aku harapkan. Akhirnya ujung-ujungnya aku kehilangan dia ya. Bisa saja dia ngeghosting aku atau gimana ya, pokoknya bikin sengsara, bikin menderita ya. Lebih baiknya ya daripada berjuang sendirian ya kamu mungkin berkorban sejenak ya dari ceritanya The Hangman di sini ya. Menurut kamu perspektifnya ya udahlah, rela saat ini terluka ya, tapi nanti kedepannya aku bisa bahagia. Mungkin kesel ya, jengkel saat ini ya, saat kamu berjalan sendirian ya, berjuang sendiri, dianya enggak ya, pada akhirnya dia ngeghosting kamu. Mungkin itu sangat menyakitkan untuk saat ini ya. Tapi untuk kedepannya yang jadi realita, kamu bisa melepasnya dan bisa lebih happy ya, lebih bahagia meskipun tanpanya lagi. Inilah yang jadi acuan ya, yang buat kamu bisa melangkah ya, mengawali the beginning tadi ya, the Fool, supaya bisa melangkah lagi, berjuang bersama-sama dengan si dia yang baru kayak gitu, dan mengikhlaskan segala hal yang sudah terjadi bersamanya di masa lalu kayak gitu ya Besti ya. Ini ingat ya, dari cerita The Hangman, perspektif beberapa hal yang bisa jadi acuan ya. Pengorbanan dari seseorang yang baru mungkin ya, yang akan hadir untuk kamu ya, ini bisa jadi bahan pertimbangan ya, utama buat kamu bisa melangkah ke depan bersamanya yang baru ya. Ya yang lama ya ditinggalkan aja, cerita 5 dis ya, 5 of dis di sini, 5 koin. Yang udah berlalu ikhlaskan, lepaskan, dan memulainya dengan yang baru, cerita The Fool. Oke, semangat selalu ya Besti untuk cerita kedua ini. Jadi kamu perlu melihat dari perspektif yang berbeda ya, jangan dari satu sudut pandang saja yang mungkin mengira kamu akan tersakiti banget di sini, tapi lebih luaslah memandang bahwa ini sementara, sakit sebentar, tapi kedepannya bisa lebih bahagia meskipun tanpanya ya. Mungkin ini sudah ada intuisi, firasat kayak gitulah yang kamu akan alami ya dalam waktu dekat ini. Oke, berikutnya untuk kisah ketiga ya, Curiosity ya, dia mungkin lagi mikir ya, atau kamu ada intuisi atau firasat bahwa dia bakal balik lagi sama kamu ya. Coba kita lihat. Oke, wow, sepertinya dia akan balik ya, ini intuisi kamu ya. Balik sementara aja ya, cerita The Magician ya. Balik sejenak, cuman ngobrol sedikit, tapi pada akhirnya juga akan meninggalkanmu. Semua hubungan ini akan berakhir ya. Jadi gimana ya, jadi memang kisah pertama dan kedua ini sepertinya memang mendukung kisah ketiga ya. Ceritanya sekiranya kalau si dia ya, kamu memiliki intuisi si dianya balik lagi ya, firasat kamu dia bakal balik lagi, tapi ujung-ujungnya ya cuman sebatas sesaat doang ya, dan akhirnya dia meninggalkan. Seperti kisah yang kedua ya, kamu berjalan sendirian, berjuang sendiri, terus kamu akhirnya ya melangkah, ujung-ujungnya kayak kisah pertama ya, kamu akan move on gitu, meninggalkan dia meskipun dia menggodamu lagi. Dengan kisah ketiga ini ya, bahwa dia dengan kata-kata mesranya ya, cerita The Magician ya, dengan komunikasinya dia yang merayu seperti itu
kamu harus sikapi dengan bijak ya, dengan cerita Hierophant di sini ya, Besti. Kisah ketiga ini saling mendukung ya, kisah pertama dan kedua ternyata ya. Karena apa? Kalau kamu nggak bijaksana, pada akhirnya dia menyakitimu lagi dan meninggalkanmu. Jadi sia-sia belaka ya, waktu yang kamu luangkan untuk dia, berdiplomasi dengan dia sedemikian rupa. Dari ceritanya The Magician, harus ada komunikasi yang intens. Tiba-tiba dia ya udah gitu, meninggalkan kamu saat dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan kepadamu. Ini jadi dia kembali lagi kepada kamu. Ini ada modus. Jadi ini kamu udah memiliki tanda nih, firasat dan intuisi bahwa dia akan hadir kepada kamu, dan di sana hanya ngerayu doang dan modus aja. Dan pada akhirnya bye lagi kayak gitu. Oke, demikian ya Besti untuk bacaan kita kali ini, menarik banget ya. Ini tentang mungkin hubungan dengan seseorang ya, baik bisnis ataupun relationship ya, romance ya, percintaan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya Besti ya. Firasat dan intuisi kamu dalam waktu dekat yang menjadi realita ya. Hati-hati dalam berpikir ya dan mengambil sikap ya, karena semuanya bermula dari pikiran ya Besti. Segala hal yang buruk akan terjadi ya karena pikiran kita yang buruk juga ya, karena pikiran ini adalah tak lepas dari sebuah energi. Jadi mau nggak mau, Besti Jengrani di sini harus senantiasa berpikiran positif. Oke, kita memilih dan memilah, mempertimbangkan ya dengan bijaksana ya, cerita The Hierophant di sini. Diingatkan di sana ya, supaya kita tetap bisa fokus untuk tujuan kita dan tentunya bisa mengambil keputusan terbaiknya. Ya. Semangat selalu ya Besti. Oke. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe video tarotnya Jengrani ya, yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika ingin konsultasi private berbayar, silakan kontak melalui link yang ada di deskripsi ataupun melalui email berikut ini ya. Sekiranya ingin dibacakan tema sesuatu, boleh komen ya. Nanti like terbanyaknya insya Allah dibuatkan video bacaannya ya Besti Jengrani. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video tarotnya Jengrani yang lainnya ya. Tetap semangat. Sampai jumpa. Sehat-sehat selalu, senantiasa memilih berbahagia. Terima kasih. Bye.